Oke. Wah, everyone is back. Yuk yuk yuk, tadi 40 menit pertama selesai, ini sesi 2, kok ya pas gitu. Oke, sesi 2. Miss Tita langsung update status, luar biasa. Nikmati setiap proses. Ya ya, nanti dikomen lagi loh sama orang GJ itu. Oke, lanjut. Nah, jadi yang akan saya share ini lebih tepatnya adalah, aturan-aturan dasar sih sebenarnya yang ada di dalam fotografi gitu loh. Jadi kan emang seperti yang tadi saya bilang, judulnya itu, Motret Keren Modal HP, itu sebenarnya adalah kita belajar basic fotografi. Kalau saya pakai judul basic fotografi, sawangannya kok abot, ngono, antep, ngono, wis gak usah, ya kan. Jadi menarik perhatiannya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini 1, 2, 3, 4 orang luar biasa yang mau belajar. Minggu depan 40 orang yang ikut, amin. Sorry Fuji lagi, amin. Oke, jadi, tadi saya bilang AdSense itu nggak cukup, jiwa seni aja itu nggak cukup gitu loh. Memang kita harus lihat sesuatu dari kacamata seninya gitu loh, tapi juga butuh ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, oke. Nah, yang pertama itu adalah ketika kita dalam motret gitu, itu kita harus pertimbangkan ada namanya rule of third. Nah, rule of third ini kalau saudara-saudari lihat itu di satu frame itu sebenarnya itu ada garis ini yang membagi frame itu jadi 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ya kan? Nah, di mana ada garis-garis yang memotong-motong kayak gini. Nah, di handphone kita sebenarnya ada. Di handphone kita bisa aktifin juga. Mungkin yang nggak baru tahu, oh iya ini ada di handphoneku dah. Soalnya kapan hari itu siapa ya? Oh, Miss Diana itu nggak ngerti, ternyata ada settingan kayak gini di handphonenya dia, bisa ngaktifin rule of third gitu. Kalau nggak salah di setting itu hampir semua kamera handphone harusnya ada ya rule of third ini. Nah, itu bisa diaktifin untuk bantu kita cari komposisi. Nah, seperti tadi saya bilang, berapa dari kalian juga bilang kalau kamera handphone itu B aja, menang editan, ya kan, auto segala macam. Tapi kalau kita menguasai namanya komposisi, even kita pakai handphone sekalipun, itu beda hasilnya gitu. Kita jadi tahu, oh tempatkan ini di mana, sesuai propernya gitu. Nah, rule of third ini seperti tadi, membagi layar jadi 9. Nah, aturannya adalah selalu tempatkan objek itu di garis yang berpotongan. Kayak gini nih. Jadi objeknya akan selalu di situ atau di sisi yang sini, ya kan. Tapi please make sure misalkan nih modelnya hadapnya ke kiri, ya kan. Nah, space kosongnya itu banyakkan yang di kiri. Kalau nggak gitu aneh kesannya. Ya memang nggak ada aturan bakunya sih, nggak ada aturan bakunya. Mau juga ini misalkan si model di sini hadapnya ke sana juga, terus ininya kosongan juga boleh, misalkan efek-efek kayak di Lion King gitu kan, terus belakangnya tambah tulisan gitu, itu ya boleh, tergantung konsepnya kita. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apanya nanti, nggak ada tulisan apa-apa, ya gini aja sudah oke gitu sih. Jadi selalu tempatkan objek itu di garis yang berpotongan. Terus, nah kayak gini nih contoh lain nih, ya kan. Jadi objeknya kita itu akan ada di garis yang tepat di sini. Jadi itu akan membuat proporsi dan komposisinya itu enak gitu loh dilihatnya gitu. Jadi jangan misalkan ini ditaruh pas di tengah gitu ya jelek gitu. Terus, nah ini juga objek utamanya kan si batu bertumpuk ini. Jadi selalu tempatkan dia itu di antara garis-garis yang berpotongan ini gitu. Gitu sih. Jadi nggak apa namanya? Nggak lebih juga misalkan tutup gelasnya di sini gitu sampai gede, sini kepotong itu enggak misalkan. Ya, jadi selalu tempatkan objeknya itu di perpotongan garis. Itu rule of third. Sebenarnya sih ada garis-garis lain sih. Kalau kita lihat itu nggak cuma 9 kotak, ada yang membagi kalau nggak salah jadi 12 kalau enggak 16 atau 32 gitu, lupa saya. Pokoknya yang paling sering saya pakai itu yang rule of third ini gitu. Tuh. Terus aturan yang selanjutnya, atau mungkin ada yang mau tanya dulu tentang rule of third? Nggak ada? Aman? Kasih jempol kalau aman. Oke. Nah, selanjutnya adalah aperture. Nah, aperture ini mungkin nggak semua handphone ada settingan seperti ini.
Nggak semua handphone kayak kemarin, kayak beberapa handphone yang bisa mode portrait, yang belakangnya ngeblur gitu, yang bisa blurry gitu, itu biasanya sudah punya fitur ini. iPhone juga harusnya sudah sih, cuma kalau saya pakai Asus, saya kan pakai handphone Asus ini nggak disponsori lagi ya, coba untuk sponsor. Misalnya handphone Asus ini juga bisa setting ininya, aperture bukaannya. Apa sih aperture itu? Kalau di lensa ya, di lensa kamera, aperture ini seperti bukaannya lensa. Di belakang lensa itu ada kayak jendela gitu. Nah, semakin besar bukaannya seperti ini, yang ini, semakin besar bukaan lensanya itu, maka hasilnya semakin terang. Anggaplah kamu buka jendela, ya kan? Semakin besar jendela yang Mbok buka, otomatis cahaya masuk semakin banyak. Betul nggak? Nah, tapi kalau di kamera di kamera itu perbandingannya selalu kebalik. Kalau bukaannya besar, makin besar, angkanya itu makin kecil. F-nya itu makin kecil, 1.4 misalkan gitu. Coba lihat ini juga apa namanya? Kalau bukaannya makin sempit, angkanya yang makin besar. Jadi kebalikannya, ya. Bukaan besar, angkanya kecil, bukaan kecil, angkanya besar. Nah, hasilnya apa sih? Bedanya apa di hasilnya daripada di angkanya? Hasilnya adalah kalau seperti saya tadi bilang, semakin besar jendela kita buka, cahayanya semakin banyak masuk. Tapi semakin kita tutup jendelanya, semakin kita persempit ruang cahaya yang masuk, ya hasilnya juga gelap. Nah, kalau saudara-saudara pernah lihat itu ada foto belakangnya bisa ngeblur gitu, bisa blurry gitu, itu karena bukaannya ini tadi, dia pakai bukaan yang besar, ya tentu dengan angka F yang kecil. Nah, kemarin itu kan si Fujifilm kan baru rilis lensa toh. Nah, lensanya itu yang baru dirilis 50 mm f1. Bayangkan, berarti f1 nih. F1 itu standarnya dia itu f1. Berarti lensa ini oke-nya di mana? Waktu low light, misalkan. Waktu low light gitu. Terus apalagi bokehnya. Nah, blurry ini namanya bisa disebut juga bokeh. Jadi bisa kalau kita moto apa namanya? Lampu gitu lampunya bisa apa namanya? Bulat-bulat gitu. Bulat-bulat atau segi 6, segi 5 kayak gitu. Nah, gitu. Jadi semakin kecil F-nya itu semakin bokeh, semakin blurry. Tapi ada bahaya lainnya. Bahaya lainnya nanti saya jelasin. Nah, tapi kalau semakin kecil bukaannya, ya kan, angka F-nya semakin besar, maka hasilnya yang didapat adalah lebih gelap di hasil fotonya. Tapi nggak ada blurry-nya, nggak ada bokeh-bokehnya di belakangnya, karena semuanya akan flat, ini apa namanya, jelas semua, sharp semua. Kayak misalkan lihat ini sekarang, saya kan lagi record ini pakai Fuji, saya taruh di F2. Coba ya lihat nih video saya ini. Nah, ini blurry toh. Tiang mikrofon saya kan ngeblur. Nah, itu karena juga wajah saya kalau misalkan saya mundur, nah ini sudah terang nih, jelas nih, ganteng. Nah, tapi kalau misalnya kemajuan, nah ini wajah gantengnya jadi hilang. Gitu sih. Jadi F yang saya pakai sekarang F2. Sekarang ini F2 di kamera ini F2. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah fokusnya jadi makin sempit. Fokusnya adalah makin sempit. Semakin kecil angkanya tadi, F-nya itu makin kecil, berarti kan bukannya makin besar tuh. Area fokusnya itu makin sempit, makin kecil. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya itu bisa misfokus kayak gini loh, misfokus. Yang jelas tangan saya loh. Gitu sih. Jadi misfokus wajah ngeblur, tangan jelas kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan itu tadi sih. Memang sih akhirnya kalau misalkan pakai lensa bukaan yang gede gitu kan, f1.2 gitu, itu jadinya enak di kita gitu. Jadi kayak, oh di tempat gelap nggak masalah gitu. Mungkin ada yang tanya, loh kenapa nggak pakai ISO? Nah nanti saya jelasin kenapa ISO-nya nggak ditinggiin aja kayak gitu. Mistita bisa mengikuti sampai sini, Mistit? Ya, oke. Ditelan dulu aja, Mistit. Ditelan dulu aja. Nanti muntah ya nggak urus.
Ditelan dulu aja. Intinya kalau di HP-nya saya itu bisa ada settingannya untuk mode portrait sih gitu. Mungkin di HP-nya teman-teman beberapa juga ada untuk setting di mode portrait itu bisa diatur bukaannya gitu. Jadi tapi ya itu namanya di handphone ya, di handphone sama di kamera itu beda. Kalau di handphone itu bukaannya itu kebanyakan pakai bantuan software, ya kan. Akhirnya apa? Blurry-nya nggak alami, blurry-nya itu nggak cantik gitu loh. Jadi nggak bisa ketok natural gitu loh. Kayak kapan hari saya moto gitu itu eh, pakai handphone ini blur-nya itu bisa kayak asal tempel gitu loh. Asal kayak diedit sini mau iso ngeblur juga gitu. Kalau gini kan background saya ada ngeblur tapi tetap ininya kelihatan toh. Maksudnya siluet badan saya ini kan tetap kelihatan tajam. Nah, kalau di handphone kelihatan kayak ditemplok gitu aja. Nah, itu kenapa kok handphone mahal, handphone yang mehong-mehong kayak Samsung, iPhone itu kameranya dibilang bagus ya karena nggak kesannya kayak tempelan gitu. Handphone-handphone yang harga 1,5 ke bawah, mereka berani nawarin portrait, lihat aja hasilnya. Pasti ngeblurnya itu tempelan gitu, kayak seakan-akan dipaksakan gitu. Nah, tapi bukan berarti bokeh-bokeh blurry itu selalu bagus. Memang sih, saya ini juga termasuk bokelicious. Jadi orang yang suka sama bokeh kayak gitu, tapi nggak semua kok perlu kita bokehin. Orang juga enek, titik-titik foto bokeh, ya kan, titik-titik foto bokeh gitu. Bokeh itu bisa dimunculkan ketika misalkan romantis-romantis gitu kan ya, background-nya bling-bling gitu oke. Nah, foto wisuda pakai bokeh. Ya nggak cocok ya kan, langsung Mustofi aja langsung, ya nggak cocok gitu loh. Jadi kayak, ya ada kondisi-kondisi tertentu bokeh itu baru cocok gitu. Waktu kelas ngajar gini belakang bokeh-bokeh bling-bling gitu, iu banget kali ya kan, nggak lah gitu. Makanya itu belakangnya Mustofi yang kayak Frankenstein itu jangan pernah dipasang lampu terus dibokehin. Waktu itu dipakai ngajar lagi, internet saya trouble langsung. Ala-ala film Korea gitu. Gak ngenyek kok. Ngejek iya. Tuh. Salah pikir deh. Lapo aku melok kelas edan kira wasting my time. Enggak. Oke. Jadi balik lagi ya, enggak selalu semuanya itu dibokein bagus gitu. Kadang kayak kemarin saya moto family portrait gitu. Itu nggak mungkin saya bokeh-bokehin juga, sakno. Nanti family yang di belakang, si engkong yang di belakang, wajahnya ngeblur, gitu kan. Karena itu kadang saya nggak selalu pakai yang bukaan besar, karena saya carinya yang ini, gitu sih. Ya memang akhirnya akan gelap. Nah, karena misalkan nih, mau foto yang semua wajahnya kelihatan, kan otomatis kita harus pakai bukaan yang kecil, ya kan, supaya terang semua. Tapi konsekuensinya adalah fotonya akan jadi gelap, ya toh. Nah, karena itu kita butuh bantuan lampu. Karena itu kita butuh bantuan namanya flash. Flash itu membuat kita tetap bisa motret di bukan hanya sebagai orang sampai mikir flash itu berarti cuma buat tempat gelap ya jekrek gitu toh. Enggak, tapi supaya si fotografer ini tetap bisa motret di bukaan kecil yang mana dia pengen cari hasil yang tajam semua tapi tetap terang gitu loh. Lupa nggak bisa bantuan ISO. Nah, ini saya mau jelasin tentang ISO. Nah, ISO itu apa? ISO itu ada sensitivity to the light. Sensitivity. Jadi juga jangan punya hati yang sensitif aja, tapi juga kita harus sensitif sama cahaya. Tadi kan dibilang kalau misalkan fotografi itu menyimpan memori, fotografi itu mengabadikan karya Tuhan. Itu pewahyuan umum itu. Tapi juga kita harus sadar fotografi itu adalah seni melukis cahaya. Tapi beneran ini, beneran. Fotografi itu seni melukis cahaya. Bagaimana kita itu bisa peka sama namanya cahaya, di mana cahaya datang, di mana cahaya ada ketutupan. Nah, itu kita harus peka sama hal-hal kayak gitu. Nah, kamera kita juga dilengkapi dengan namanya
ini ISO ini, sensitivity to the light. Kalau kalian mungkin berapa handphonenya saudara-saudari ini ada untuk ngatur ISO-nya gitu. Kalau di tempat saya ada sih. Kemarin Miss Tita nyoba-nyoba, nggak ada ya Miss Tit? Nggak ada. Berarti harus kasih lem biru. Enggak. Kalau punya Miss Novi ada ya ISO-ISO-an ya? Ada. Oke. Ada. Jadi kayak misalkan nih ISO itu kepekaan kita akan cahaya. Kalau misal kita motret di tempat terang, misalkan outdoor, siang-siang panas kontang sini, jangan pakai ISO yang gede-gede. Fotomu jadi kayak tadi itu yang saya motret Miss Jessica itu putih semua, ya kan? Overexposure namanya. Nah, kalau misalkan cahaya yang di sekitar kita ini cukup, ya kan? Wah ini terang lah, pakai ISO 100 pun bisa gitu. Nah karena itu tadi saya bilang tergantung fotografernya. Ini si fotografer ini peka nggak sama cahaya sekitarnya gitu, ya kan? Nah ini tinggal menyesuaikan aja. Kalau tempatnya gelap, kita bisa menyesuaikan ISO-nya. Tapi masalahnya ya ini, ISO itu punya konsekuensi yang lain. Semakin tinggi angka ISO-nya, maka hasilnya adalah semakin, ada yang tahu? Apa? Kalau semakin besar ISO-nya, konsekuensi di foto akan menjadi Noise. iya, bagus. Noise. Kayak ada Semakin kelas. noise, semakin noise. Betul. Bahasa kasarnya blur. Aku tadi pikirin blur. Blur, betul. Ini kalau nggak apa-apa loh, langsung unmute sendiri gitu nggak apa-apa loh. Ini bukan di kelas. Iya betul. Jadi semakin noise itu berarti semakin berentek lah aku dulu bilangnya. Gak tahu berentek. Jadi semakin banyak apa namanya kayak bercak-bercak gitu loh. Blur, ya blur itu ngeblur apa beda nih? Blurnya itu ya inilah misalnya coba ya lihat contohnya ya. Kalau di foto yang ini nggak seberapa kelihatan noise-nya. Tapi nah kalau di sini nih, ini ISO 100, ini ISO 3200. Kalau kameranya itu sensornya juga kecil, terus dipaksain pakai ISO yang gede, otomatis adalah seakan-akan kayak jendela itu ya cuma kecilnya segitu, tapi mbok paksain cahaya itu masuk kayak biar terang satu rumah gitu. Ya, akhirnya nggak bisa gitu loh. Sama kayak ini nih. Kalau ISO 100 hasilnya adalah clean, nggak ada berintik-berintik. Tapi kalau ISO 3200 makin banyak berintiknya gitu. Karena itu kalau kita dulu pakai handphone yang jadul itu, yang bukan smartphone, kita motret di tempat gelap, kelihatan kan berintiknya ini itu. Mungkin kita berusaha ngilangin pakai Photoshop, editan KB kok. Nggak akan bisa gitu loh, karena benar-benar itu sudah wis menyeluruh gitu loh. Karena kamera kita itu kayak apa ya, mengeluarkan sensitivity-nya semuanya, akhirnya konsekuensinya yaitu ini berintik-berintik. Nah, itu yang pengaruhnya juga sama sensor kameranya kita. Karena itu kalau kamera handphone ini nggak disarankan moto di tempat gelap itu tanpa bantuan cahaya dari tempat lain sih. Jadi jangan paksain udah gelap, terus waduh kok peteng ya ISO-nya ditinggi. No, ya udah lihat aja hasilnya nanti. Mungkin di handphone nggak kelihatan, pindahlah ke komputer. Dipindah ke komputer kelihatan tuh berintik di mana-mana, ya kan? Jadi kalau memang pengen maksain foto di tempat gelap gitu kan, pakailah bantuan flashnya handphone mungkin. Kalau kita pinter-pinter ngakali flashnya handphone bisa kok sebenarnya. Atau juga mungkin pakai bantuan lampu kayak misalkan kayak lampu yang saya punya ini nggak disponsori. Ya kan, jadi pakai light strip gini toh, kalian bisa ubah-ubah warnanya juga. Ini nggak cuma jadi orange tapi juga jadi biru bisa gitu. Belinya di mana? Tokopedia. Nggak disponsori lagi, ngenes kan emang training kok nggak ada sponsori. Ada. Ya gitu. Jadi bisa beli di marketplace kok kayak gitu. Jadi ada bantuan lampu gitu. Nah, itu tadi kayak saya sekilas saja sih gitu tentang aperture, ISO sama apa tadi namanya? Rule of third kayak gitu. Itu tentang komposisi. Sebelum kita pindah ke angle of view, ada pertanyaan?
Atau mungkin ada yang mau sharing? Enggak? Eh, Oh iya. angkat tangan. Gimana caranya? Angkat Ya, tangan. jadi Iya, iya. Gitu. ya mungkin ini sih lebih ke arah apa ya? Dari kamera aku nggak tahu ini apakah nanti atau sekarang. Cuman pengalamanku kalau misalnya pakai handphone Mm-mm, dengan pakai kayak kamera SLR gitu ya, mm-mm, itu bisa ada kayak distorsi yang berbeda. Aku nggak tahu apakah itu dari handphoneku yang kurang bagus atau memang semua handphone seperti itu. Jadi gini, andaikan kita memotret sebuah kaleng gitu atau mungkin kayak box susu gitu. Ketika kita pakai SLR dengan sudut yang sama, dia itu akan bisa lurus dan bagus. Dan kalau handphone tuh dia bisa kayak trapesium gitu loh. mm-mm, Kayak mm-mm. apa ya? Dan Agak jadi cemet gitu ya. pengaturan jarak betul itu agak Heeh. berbeda. Jadi Hmm. saya nggak pernah bisa dapat sesuatu yang sama gitu loh. Nah itu karena handphoneku yang jelek atau mungkin apa ya atau standar lensa atau apa dari handphone tuh beda gitu. Nah, Kalau handphonenya jelek kasih mungkin saya aja, seperti Bu. itu. Boleh. Jauh tapi. Heeh. Oh, mentang-mentang jauh sekarang, kaya deh. Jauh sekarang. Pulang, kau pulang. Iya Iya, iya, gitu iya, deh. iya. Mhm. Gimana coba. Kalau apa namanya kayak misalkan distorsi gitu kan sampai ngecekung gitu kan ya. Itu tergantung sama milimeter lagi sih, milimeter lensanya kita lagi sih. Even kalau kita ngomongin kamera gitu ya. Kamera kan lensa bisa diganti-ganti toh. Nah, kamera yang pakai lensa makin kecil angkanya, milimeternya makin kecil, misalkan nih, kayak Bijim. Misal misal pakai yang 18 mm gitu. Kan di body kamera itu ada tulisan 18 mm. Ini dia itu akan makin wide. Ya. Nah, tapi semakin besar angkanya kayak misalkan 50 mm atau 85 itu maka dia nggak wide gitu. Jadi areanya itu nggak akan kayak yang tadi Bro Harvey bilang gitu yang sampai distort sampai ngecekung gitu, ya kan? Itu karena kamera memang milimeternya itu kecil angkanya gitu. Apalagi semakin kecil lagi kayak 6 mm itu bisa jadi fish eye itu nanti bulat gitu. Wah, ada lagi yang join, luar biasa. Cek, jampi lagi yang join. Jadi apa namanya kalau misalkan untuk motret model gitu, misalkan motret model atau motret objek produk gitu misalkan, ya jangan pakai yang milimeternya makin kecil. Karena milimeter kecil itu cocoknya untuk apa coba? Ada yang tahu? Kalau milimeter kecil untuk motret apa enaknya? Pemandangan. White Om, motret White Om. Om Tony baru join, Tony Stark. Welcome Anton. Ini kita sudah sampai ini apa namanya? Tadi ada yang tanya kayak gitu, apa bedanya kenapa kok moto bisa distort kayak gitu. Nah, itu tergantung ininya sih ukuran lensanya. Kalau misalkan makin kecil, maka itu semakin wide, semakin lebar kayak gitu. Nah, kalau lensa yang kecil-kecil gini, misalkan milimeternya kecil, itu cocoknya buat tadi, buat foto pemandangan, foto scenery yang memang kita itu butuhnya wide, luas gitu loh. Nah, itu kalau wide gitu kan nggak seberapa kelihatan toh distorsinya. Tapi kalau itu lensa wide itu kita pakai buat moto objek yang dekat, moto orang, ya pasti akan cemet-cemet, rada distors gitu. Begitu. Apakah menjawab, Bro Harvey? Menjawab banget. Soalnya memang penasaran sih kan kebanyakan kalau aku foto, aku jarang sih karena foto kayak scenery itu jarang. Jadi kebanyakan memang foto produk ya, gitu dan hasilnya selalu kerasa gitu. Tapi kalau memang kadang kita foto kayak misal, oh lagi jalan ke mall terus ada apa kita foto gitu kan luas. Jadi Ya. kok bagus ya gitu. Tapi begitu buat foto di dalam ruangan pakai lampu dan sebagainya, kok agak cemet ya gitu. Nah jadi ya ini menjawab sih gitu. Aku penasaran aja gitu. Kenapa kok bisa kayak gitu? Apakah karena aku yang nggak pernah menemukan titik tengahnya atau mungkin karena memang perbedaan ternyata tadi di milimeter itu mungkin ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Oke deh, puji Tuhan menjawab. Yap. Iya. Ya itu sih. Jadi kalau misalkan kita mau moto yang kayak produk ataupun model kayak gitu, itu ya semakin ininya semakin
besar angkanya kayak gitu. Kak, fotografer favorit saya itu Glenn Prasetya itu dia biasanya pakai 90 mm kalau nggak 95 mm buat moto model kayak gitu, potret gitu. Tapi ya ini kalau misalkan ini ngomongin di kamera loh ya, di kamera itu kalau misalkan lensa yang milimeternya kecil, otomatis kan dia wide toh, wide banget gitu. Jadi kita berdiri dari sisi sini nih, itu ya kan misalnya saya moto dari sini, itu akan ketok satu kamar saya ini semuanya kelihatan gitu. Tapi kalau pakai 85 itu paling cuma kelihatan sampai laptop saya ini aja sih gitu. Jadi semakin besar angkanya, maka sudutnya itu semakin mengecil gitu. Begitu sih. Jadi kalau misalkan 105 mm apalagi itu semakin kayak ngezoom gitu loh, semakin kayak zoom. Makanya Kak lensa yang panjang-panjang yang seperti Miss Tita bilang tadi, lensa yang gede-gede dowo-dowo itu sampai berapa ratus milimeter itu cocoknya untuk foto burung. Burung yang di langit maksudnya. Jadi apa namanya? Itu kan jauh gitu toh. Jadi jauh itu butuh lensa yang bukan wide tapi lensa yang bisa apa namanya? Sudutnya itu bisa deket banget gitu loh. Gitu sih. Tele gitu. Nah, itu disebut Ya, dengan lensa lensa tele. tele. Lensa tele gitu. Jadi itu lensa yang panjang-panjang gitu. Pernah lihat kalau itu nonton bola di kanan kiri kan banyak wartawan toh, banyak wartawan. Nah, mereka kan bawa kayak senapan gitu. Nah, itu juga macam lensa tele itu. Karena mereka kan butuh moto pemain bola yang jauh di sana gitu. Jadi butuh lensa yang panjang-panjang. Begitu sih. Pakai lensa fix nggak bisa itu. Lensa fix. Nah, itu ada berapa lensa fix sama lensa. Nah, ini bedanya lensa fix sama lensa yang bisa lensa zoom gitu apa bedanya gitu. Kadang ada yang lensa fix tapi sudah 120-an. Itu ada. Nah, ini mungkin Miss Safir ada bingung. Apa bedanya mana lensa fix zoom? Lensa zoom itu kalau misalkan di body lensa kita itu ada tulisannya, misalkan 18 Jim, ada tulisannya 18 sampai 50 mm. Nah, itu misalkan lensa ini bisa kita putar-putar gitu loh. Bisa ngodot, bisa pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Nah, itu namanya lensa zoom. Berarti kita bisa kayak zoom in, zoom out. Alah, pakai set. Ada lensa zoom gitu. Tapi yang misalkan kita lihat lensa, dia cuma kayak kemarin tuh, yang harganya 23 juta itu, cuma 50 mm gitu aja. Ya udah, ini namanya lensa fix. Udah, gitu. Jadi, ya fix itu artinya fix di ukuran lensanya gitu loh, fix itu. Nah, nanti lensa itu pun ya dibagi, ada lensa autofocus, ada lensa manual. Manual itu berarti fokusnya nggak bisa kita tekan separuh nih ke bodi kamera, titit, langsung cekrek, itu autofocus. Kalau lensa manual, itu berarti kita putar-putar ring fokusnya. Itu. Nah, saya memulai karir fotografi saya pakai lensa fix manualan bisa. Jadi bayangkan ya kalau misalkan ada job event gitu, mati itu sudah karena kan kadang event butuh ambil wide gitu. Wah, apa yang harus saya lakukan? Saya mundur mundur sampai belakang gitu biar dapat ini, dapat luasnya. Dan itu fokusnya harus dimain-mainin, nggak bisa tinggal ya tekan separuh di tombol shutter, titit, cetek. Itu nggak bisa karena lensa manual butuh kita yang ngatur. Tapi apakah itu artinya lensa manual jelek? Tidak, saudara-saudara. Ada seninya sendiri sih. Mungkin bisa cek di Instagramnya suaminya Miss Donna, Ruben Belengkahu. Ruben ini benar-benar orang yang vintage banget. Jadi dia itu selalu motret pakai kamera analog, terus lensanya lensa yang fix, yang manualan juga, tapi ada seninya. Gitu loh. Seninya gede banget, lensa jadul itu ada seninya sendiri gitu. Jadi karena itu di fotografi itu nggak ada yang aturan baku yang oh ini pasti bagus kalau motret pakai 50 mm f1 duitnya nggak bagus. Ya kan tadi ya? Aduh. 23 bro, sold out lagi. Siapa yang beli? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mistit masih bisa mengikuti? Nggak apa-apa kalau mau tanya-tanya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya ini bicara angle sih, angle. Nah, seperti tadi saya bilang kalau pakai kamera HP, ya ampun cepet banget ini sudah tinggal 10 menit
Udah deh, nanti dulu. Kalau tinggal 2 menitan kita masuk lagi nanti. Nah, seperti tadi saya bilang kalau pakai kamera HP, ya itu tadi kelemahannya adalah mungkin kita perlu search dulu nih. Kameraku iki milimeternya berapa sih kayak gitu. Tapi rata-rata kalau HP kan ada sekarang kan sudah ada yang 4 kamera, 3 kamera gitu toh, yang di belakangnya ada yang lensa wide-nya, ada yang portraitnya segala macam. Nah, itu sudah canggih sih. Bayangkan kalau yang dulu-dulu kita cuma pakai kamera satu gitu kan. Wah, itu yang kita yang menyesuaikan. Nah, tapi terlepas dari canggih enggaknya kamera handphone kita, itu balik ke komposisi. Kita main komposisi aja itu bisa membuat foto kita itu tampak beda kok. Termasuk salah satunya tadi rule of third itu tadi, sama angle of view. Ada bird view, high angle, eye level, low angle, frog eye. Nggak ada aturan yang oh harus pakai ini untuk moto ini, enggak kayak gitu. Ini bebas. Fotografi itu kayak seni toh, kita mau apain gitu, ya terserah kamu mau ngapain. Kalau hasilnya bagus ya oke, pakai itu aja gitu. Malah itu bisa jadi trademark-nya kita, jadi ciri khasnya kita. Itu. Kalau katanya teman-teman foto yang sering hunting sama saya itu, ciri khasnya saya ini adalah eye level, ya kan motret model itu eye level, modelnya suruh nemplok di tembok, terus noleh. Itu pasti ciri khasnya dan fotografi banget katanya gitu. Ya kelihatannya gitu sih. Ya, nggak tahu lah. Terus, nah, angle-angle ini misalkan nih ada yang namanya bird view, high angle. Nah, kayak gini nih low angle nih. Low angle itu berarti artinya kan dari bawah. Dari bawah. Dari bawah itu juga jangan, kita harus tentuin juga sih. Maksudnya itu kita atur sendiri yang mana bisa kesannya dramatis. Karena low angle ini untuk menunjukkan kesan megahnya. Tuh. Yang kayak foto kiri ini itu saya ngambil low angle jadi ada bawah tapi nggak terlalu bawah soro gitu. Pengen si Mas fotografer ini yang entah di mana sekarang itu kelihatan sama jembatannya ini gitu. Jadi itu low angle. Beberapa dari partisipan di sini kayak Miss Novi, Miss Tita kemarin sudah nunjukin yang low angle gini kan ya gitu. Bagus sih, bagus. Itu kebanyakan low angle ngambilnya. Terus juga ini juga kalau motret panggung gitu, karena mungkin panggung kita itu di bawah, artisnya di atas gitu kan ya. Jadi kita punya posisi lebih rendah toh daripada objeknya. Itu juga bisa. Tapi ya tergantung lagi. Hati-hati juga ketika kita motret dengan low angle. Tahu kenapa? Ada kelemahannya sih kita motret low angle. Bisa kasih opini apa kelemahannya kita motret low angle? Kelihatan lebih kecil. Apanya kelihatan lebih kecil? Lebih mungil. Lebih mungil? Kok bisa? Karena dari bawah, enggak ya? Ini kalau objeknya orang sih, aku nggak bilang objek yang lain. Kalau objeknya orang. Objeknya orang lebih mungil kelihatannya. Oke. Yang lain mungkin punya opini yang lain? Pak Anton? Kelemahannya apa kok kalau misalnya pakai low angle? Atau Bro Harvey? Kalau menurutku sih mungkin distorsi ya. Jadi tidak terlihat secara lurus frontal gitu kan. Kadang orang kan agak beda-beda gitu. Jadi mungkin kelihatannya mungkin ya ini nggak tahu lagi karena kita ada di bawah dan jadi kelihatannya itu distorsi gitu. Jadi bawahnya yang lebih apa ya? Maksudnya kayak ya gitu deh. Pokoknya karena kan sudut kita dari bawah gitu. Jadi nggak kelihatan jelas lah gitu. Untuk dokumentasi ya, kalau kita ngomong untuk dokumentasi ya. Tapi kalau untuk art kan nggak ada batasannya gitu. Betul. Kalau dokumentasi memang kelihatannya kok terlalu dramatis gitu Kok toh ya. gini? Betul. Ya. Oke, thank you Bro. Miss Tita, kira-kira Sama-sama. apa kelemahannya pakai low angle? Yuk, hati keselak. Lidin tening malah kumur-kumur deh. Ayo dah. Belum unmute Miss Tit. Nah. Apa ya? Masih belajar bro. Jadi ya sama kayak Miss Novi tadi sih. Aku Anton lagi kerja di Sambi, luar biasa yo. Thank you sambil kerja masih di Sambi foto. Duh,
Apalah hamba ini ya, cuma remahan rempeyek aja didengar. Oke. Nah, kelemahannya adalah ketika kita motret objek yang, sorry itu maafkan Miss Novi, yang sedikit berisi gitu kan. Nah, kalau dari bawah saudara, itu double chin, kelihatan semua saudara. Glembeng. Karena itu jangan pernah moto cewek dari bawah, sebenarnya. Mereka pasti akan ngomel-ngomel. Kenapa? Karena, iya aku kelihatan gemuk deh, lagi. Kayak gitu pasti. Jadi, kecuali kalau kita bisa ngakali dengan ngatur low angle-nya itu nggak terlalu ke bawah sampai kelihatan double chin, triple chin ini kelihatan semua gitu, jangan gitu. Jadi, low angle bisa digunakan untuk menyebabkan efek dramatis kayak gitu, kayak gini ini. Kita megah tentang misalkan bangunan kayak gitu, itu bisa pakai low angle. Jadi bawah ketok tinggi besar. Tapi kalau untuk objek yang sudah kelihatannya nggak proporsional, kalau kita pakai low angle, hindari yang ini gitu. Kita tinggal 4 menit. Kita keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Oke. Saya end dulu, nanti kita masuk lagi. Oke.